Anggota Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Septian Haryoseto, menilai tren relokasi industri ke Indonesia sudah terlihat dalam 1 bulan terakhir. Seto menyebut hal itu sebagai dampak dari penerapan tarif 10% oleh Amerika Serikat terhadap barang impor Cina. Dalam 1 bulan terakhir, DEN mendapatkan laporan beberapa relokasi industri yang dilakukan ke Indonesia, salah satunya dengan peletakan batu pertama sebuah pabrik di daerah Jawa Barat. Pernyataan itu disampaikan Seto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025. Tadi nambahin sedikit ya. Dalam 1 bulan terakhir kita udah lihat ada beberapa relokasi yang dilakukan ke Indonesia. Ada satu yang kemarin saya dilaporkan melakukan groundbreaking di pabrik di Jawa Barat ya. Itu dengan ekspor 100% ke Amerika. Jadi ini sudah ada trennya kelihatan, tapi saya kira kita perlu kerja lebih keras supaya tadi makin banyak yang pindah dan relokasi ke Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, Seto dan anggota DEN lainnya, Chatib Basri dan Firman Hidayat, melaporkan sejumlah dampak dari kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Salah satu kebijakannya, yakni Amerika Serikat menerapkan tarif impor baru kepada mereka, serta 10% untuk barang impor Cina. Menurut Chatib Basri, kebijakan Trump itu berpotensi membuat perusahaan dengan basis produksi dari Cina akan memindahkan industrinya ke negara-negara yang tidak dikenakan tarif impor, salah satunya Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia harus bisa memanfaatkan momentum tersebut, mengingat negara tetangga, Vietnam, juga menjadi sasaran investasi bagi perusahaan untuk merelokasi industri. Karena ada relokasi dari basis produksi dari Cina kepada Vietnam, dan mungkin kalau Vietnam nanti terlalu penuh, akan lari kepada Indonesia. Jadi ada semacam simulasi yang dilakukan, dari perhitungannya itu menguntungkan Indonesia. Di sisi lain, Indonesia harus melakukan reformasi untuk menarik peluang itu, mulai dari perbaikan iklim investasi, kebijakan yang konsisten, hingga kepastian dan kemudahan berusaha. Sektor-sektor yang berpotensi terdampak relokasi ini mencakup manufaktur dan berbagai industri yang sebelumnya berbasis di Cina. Perusahaan akan mencari lokasi dengan biaya produksi yang lebih kompetitif untuk menghindari tarif tinggi yang dikenakan negeri Paman Sam. Chatib juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi melalui digitalisasi atau GovTech guna mempercepat proses administrasi dan meningkatkan daya tarik investasi Indonesia. Ia menilai percepatan digitalisasi dalam sistem pemerintahan dapat membantu memperbaiki iklim investasi dan memastikan Indonesia benar-benar meraup manfaat dari pergeseran rantai pasokan global itu.